Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimur Rahmat dengan NIM 11012202372. Saya dari kelas TT4611. Di sini saya akan menjelaskan satu kasus tentang perambatan gelombang pada suatu medium. Persamaan gelombang datar bentuk waktu. Persamaan gelombang datar bentuk waktu adalah bentuk matematis yang menggambarkan gelombang yang merambat dalam satu arah tanpa perubahan bentuk gelombang saat merambat. Persamaan ini sering digunakan dalam fisika untuk menganalisis gelombang seperti gelombang suara, cahaya, dan gelombang air. Kita lanjut untuk persamaan gelombang datar bentuk waktu itu ada 4. Yang pertama, medan listrik. Persamaan medan listrik, gelombang waktu datar bentuk waktu menggambarkan perubahan medan listrik sebagai fungsi waktu di sepanjang ruang dalam gelombang elektromagnetik datar. Persamaan ini merupakan bagian dari solusi persamaan Maxwell untuk medan elektromagnetik dalam ruang hampa atau media homogen. Lalu untuk medan magnet yang kedua, persamaan medan magnet gelombang datar dalam bentuk waktu adalah bagian dari solusi persamaan Maxwell untuk gelombang elektromagnetik. Persamaan ini menggambarkan bagaimana magnet berubah seiring waktu ketika gelombang elektromagnetik melambat melalui ruang. Yang ketiga, vektor pointing dan peninjauan daya. Vektor pointing adalah konsep dalam elektromagnetika yang menggambarkan arah dan intensitas aliran energi elektromagnetik. Lalu untuk peninjauan daya dalam konteks elektromagnetika melibatkan analisis bagaimana daya dipindahkan dan didistribusikan suatu sistem elektromagnetik. Yang keempat, polarisasi gelombang datar. Polarisasi gelombang datar adalah suatu fenomena dalam fisika di mana arah getaran medan listrik dari gelombang elektromagnetik datar dibatasi pada suatu arah tertentu. Oke, kita lanjut. Ini untuk rumusnya. Ilustrasi berubah terhadap waktu ini perubahan terhadap waktu jika diketahui parameter medium menggunakan ini. Untuk medan magnet rumusnya adalah ini. Untuk pointing rumusnya ini. Di sini dapat dilihat ada keterangan-keterangan tersebut. Polarisasi dibagi 3. Ini untuk karakteristiknya. Perbedaan sirkular dan eliptik terdapat pada karakteristiknya. Kalau ininya sama. Untuk perbedaan E1 dan E2-nya berbeda sebesar V per 2. Untuk linear, tidak ada perbedaan antara E1 dan E2, jelas beda dengan sirkular dan eliptik. Polarisasi karakteristiknya tergantung magnitudenya. Lalu karakteristik medium ada 4, yaitu hampa udara, dielektrik tak merugi, dan bahan non-ferromagnetik. Karakteristik medium akan mempengaruhi sifat perambatan gelombang datar, baik medan listrik maupun medan magnet. Hal ini dikarenakan setiap medium memiliki permitivitas relatif dan permeabilitas relatif dan konduktivitas medium yang berbeda. Dan untuk karakteristik ruang hampa di sini sama saja ditulis dengan jika kondisi mu R-nya dan epsilon R-nya 1, maka dapat ditulis mu sama dengan mu 0 dan epsilon sama dengan epsilon 0. Untuk mu 0-nya adalah ini, 4V 10 pangkat min 7. Untuk epsilonnya 1/36V 10 pangkat min 9. Konduktivitas sigma sama dengan 0. Ini untuk rumus hampa udara. Karakteristik ferromagnetik merupakan bagian dielektrik tidak merugi, hanya saya permeabilitas relatif bahan mu R sama dengan 1. Ini untuk bahan ferromagnetik hampir ini adalah rumus lanjutan dari dielektrik tak merugi. Untuk dielektrik merugi sama ya seperti dielektrik tak merugi. Ini untuk rumusnya. Untuk las tangan adalah perbandingan antara arus konduksi dengan arus pergeseran. Persamanya dapat ditulis dengan rumus ini. Karakteristik dari konduktor sempurna sama seperti tadi, hanya berbeda pada sigmanya sama dengan tak hingga. Ini untuk rumus mencari konduktor sempurna. Lalu untuk contoh soalnya, gelombang merambat pada medium dengan karakteristik 4 mu 0, 16 epsilon 0, dan konduktivitas 100 Siemens per meter dengan frekuensi propagasi sebesar 1 MHz. Gelombang merambat ke arah sumbu Z negatif dengan polarisasi ke arah sumbu Y positif.
Tentukan persamaan medan listrik dan medan magnet jika amplitudo awal sebesar 2 volt. Yang pertama kita tahu bahwa propagasi dapat dihitung dengan rumus ini. Lalu sebelumnya kita dapat dilakukan bahwa nilai loss tangannya kita kita harus mengecek loss tangannya dengan rumus ini. Tan theta sama dengan sigma per omega epsilon. Lalu didapatkan hasil 9.000 per 8. Ini adalah loss tangannya. Lalu karena nilai tan tetanya lebih dari 1, maka konstanta redamannya akan sama dengan konstanta fasa, yaitu dapat dituliskan dengan rumus ini: alfa sama dengan beta sama dengan akar mu F mu 0. Lalu didapat hasil 40 V akar 10. Untuk persamaan medan listriknya menggunakan ini. Ini hanya disubstitusikan ke dalam sini, 4 ini. Di sini kita akan ke impedansi medium besar. Untuk impedansinya eta sama dengan menggunakan rumus ini, akar mu per epsilon dikali di dalam kurung 1/1 ditambah J tan theta. Lalu didapat hasil 5,62 dengan sudut negatif 0,79 ohm. Maka persamaan magnetnya adalah H sama dengan, langsung ke hasil, 2/5,62 E pangkat 40 V akar 10 Z cos dalam kurung 2V 10 pangkat 8 T ditambah 40 V akar 10 Z ditambah 0,79 AX. Sekian dari saya, kurang lebih dan kurang jelasnya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.